Salam jumpa sahabat MPDR yang hebat. Perkenalkan, saya Mekianus Domopedi, NIM 5013727. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya berdasarkan artikel dan satuan pendidikan saya, bagaimana perbedaan dan persamaannya, saran untuk perbaikan baik masalah yang dihadapi dalam artikel maupun di satuan pendidikan saya, bahkan kaitan antara artikel dengan modul BMP1, modul kooperatif. Baik, sebelum saya menyampaikan bagaimana perbedaan maupun persamaannya, izin saya sampaikan gambaran sekolah saya. Ini bentuk gambaran sekolah saya lewat slide saja. Yang berikut gambaran masalah yang dibahas di dalam dalam artikel 1 tentang membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals. Jadi masalah-masalahnya saya pertunjukkan saja di slide. Yang berikut di artikel 2, analisis dampak pembangunan infrastruktur. Itu juga saya tunjukkan masalah-masalah utamanya di lewat slide, saya tidak bacakan satu persatu. Kesimpulan dari kedua artikel ini yaitu di mana artikel pertama dia menekankan pada kualitas pendidikan secara keseluruhan, termasuk masalah kualitas guru, efektivitas kebijakan, dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pendidikan. Sedangkan artikel kedua itu lebih fokus pada infrastruktur pendidikan dan bagaimana keterbatasannya berdampak pada akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Setelah kita melihat bagaimana gambaran artikel maupun gambaran sekolah saya, maka persamaannya adalah yang pertama itu terjadinya kesenjangan akses pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Ya, siapapun kita tentu kita tahu persis bahwa bagaimana keadaan yang disampaikan oleh di artikel tadi. Dia menyoroti bahwa daerah pedesaan memiliki tantangan yang besar karena jauhnya jarak dan kota itu sama, atau minimnya juga akses infrastruktur, kurangnya tenaga pengajar, fasilitas sekolah, itu sama yang saya rasakan. Di mana jarak sekolah saya yang 90 km dari kota, tentu akses terhadap pendidikan dan fasilitas pendidikan menjadi sulit. Berikut juga infrastruktur jalan ya. Terkhususnya infrastruktur bagaimana anak-anak itu ke sekolah. Kalau saya itu paling jauh itu 5 kilo dari rumahnya mereka ke sekolah. Lalu geografisnya lembah dan bukit. Tentu kita tahu bersama bagaimana perjalanan mereka untuk ke sekolah. Yang berikut tentu mengakibatkan kesadaran pendidikan orang tua terhadap masyarakat menjadi rendah karena mereka memang jauh dari kota. Yang kedua adalah bagaimana keterbatasan tenaga pendidik dan kualitas guru. Yang disoroti dalam artikel seperti itu tadi, di sekolah saya juga sama, di mana kekurangan guru kelas 1 orang, guru PJOK, sehingga jadi menjadi beban mengajar lebih berat bagi guru yang ada. Yang berikut juga tenaga perpustakaan tidak ada, sehingga akses siswa terhadap buku itu terbatas. Terus juga keterbatasan akses internet. Tentu kita tidak bisa mengharapkan guru yang berkualitas jika dia agak sulit untuk mengakses, sehingga dia dapat melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif. Yang kedua adalah kurangnya infrastruktur sekolah dan sarana prasarana. Dalam artikel disoroti bahwa minimnya fasilitas seperti ruang kelas dan seterusnya. Sama dengan keadaan di sekolah saya, bahwa saya juga tidak memiliki ruang guru, ruang kepala sekolah, UKS, ya. Bahkan lingkungan kerja bagaimana melayani pasti kurang optimal. Yang kedua juga kami tidak memiliki mes ya, tempat tinggal yang layak bagi guru. Bahkan kalau hujan mereka harus kasih pindah barang mereka dari yang tidak kena hujan itu pindahkan supaya barang-barang mereka sehingga nyaman begitu ya. Sehingga sulit mereka untuk bisa betah di satuan pendidikan itu. Yang berikut adalah kurangnya dukungan pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan. Jika di artikel tadi seperti bagaimana pemerintah dukungan mereka masih sangat terbatas, sama juga saya rasakan di satuan pendidikan saya. Di mana saya hanya mengandalkan dana BOS, sementara pendapatan daerah kami juga yang terbatas, sehingga anggaran untuk pengembangan sekolah sangat kecil. Dukungan dari pemerintah daerah dan untuk masyarakat itu masih minim, sehingga tidak dorongan yang kuat bagi orang tua untuk lebih peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Yang berikut juga bagaimana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Disoroti dalam artikel bahwa banyak orang tua di pedesaan itu kurang memahami pentingnya pendidikan, sehingga mereka kurang mendorong anak-anak mereka sekolah. Sama yang saya rasakan juga di sekolah saya, di mana sebagian besar masyarakat itu berprofesi sebagai petani. Tentu mereka kurang peduli dengan pendidikan mereka, anak-anak mereka. Kita tahu persis petani itu jarak antara rumah dengan kebun mereka yang jauh. Tentu
kadang-kadang mereka tidak lihat anak-anak mereka. Banyak juga orang tua tidak membekali anak-anak mereka dengan alat tulis, ya, bahkan pakaian mereka tidak diperhatikan, makan mereka kadang tidak sarapan pagi. Ya, itulah yang kita alami di daerah-daerah pedesaan. Selain persamaannya, tentu ada perbedaan antara artikel dengan sekolah saya. Tadi di artikel disoroti masih ada malahnya biaya pendidikan. Kalau di sekolah saya memang tidak ada biaya lain lagi, ya, hanya orang tua membekali sebenarnya anaknya untuk pakaian, ATK begitu. Kalau di artikel tadi ada program infrastruktur pemerintah dan ada bantuan guru dan seterusnya, guru mengajar apa SM3T itu. Kalau di sekolah saya itu tidak ada. Itu aja mungkin perbedaannya. Yang nomor 2 adalah bagaimana saran untuk mengatasi isu sosial, politik dan sosial budaya, baik di artikel maupun di sekolah saya. Jadi ini berikut beberapa saran yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saran untuk mengatasi isu sosial dan pendidikan. Masalahnya kita sudah tahu tadi bahwa bagaimana kesadaran orang tua, banyak orang tua tidak membekali dan seterusnya. Solusi adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui, pertama, mungkin kita mengadakan sosialisasi dan edukasi masyarakat, ya, mengadakan pertemuan rutin, mengundang tokoh dan seterusnya. Terus kita membangun program sekolah ramah anak, ya, untuk mengembangkan program anak yang lebih nyaman, termotivasi mungkin, supaya mereka lebih tertarik untuk belajar di sekolah. Ya, kita meningkatkan keterlibatan komunitas, ya, kalau kita bergotong royong untuk yang ada di satuan pendidikan atau di wilayah kita masing-masing. Yang kedua adalah bagaimana saran untuk mengatasi isu politik dalam pendidikan. Masalahnya tadi yang terbatas, ya, bagaimana hanya mengadakan dana BOS, ya, pemerintahan daerah yang terbatas, minimnya bantuan dari pemerintah dan seterusnya, keterbatasan tenaga pendidik, termasuk guru yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah kita harus berusaha meningkatkan peran dan dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan melalui, ya, kita mengajukan bantuan, ya, kita mengajukan kalau proposal kepada pendidikan, dinas pendidikan kepada daerah, kita mengajukan program renovasi sekolah, ya, kalau kita harapkan dana BOS kan tidak bisa. Lalu yang berikut juga, kalau ada program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, kita berusaha untuk mengikut. Saya ambil contoh kemarin, saya mengikut program grup sekolah penggerak. Jadi saya lolos dan dapat bantuan dana kinerja. Itu juga membantu saya dapat laptop, ya, dapat bantuan wifi. Ya, itulah bantuan-bantuan yang ada. Yang berikut adalah kita menggalang dukungan dari swasta. Memang kalau di pedesaan agak sulit, kadang ada, kadang tidak. Yang berikut kita memperjuangkan juga kesejahteraan guru. Kalau gurunya kurang sejahtera, tentu kita tidak mengharapkan lebih untuk kualitas pendidikan itu sendiri. Yang berikut mungkin kita mendorong adanya beasiswa untuk anak-anak di daerah-daerah terpencil untuk menjadi guru dan mereka pulang untuk mengabdi desa mereka sendiri. Yang berikut adalah saran untuk kita mengatasi isu sosial budaya dalam pendidikan. Tentu budaya setempat atau masalah yang disampaikan tadi bahwa mereka kurang menganggap penting bahwa pendidikan itu penting begitu, ya. Bahkan mereka kurang terlibatnya tokoh agama, tokoh adat dalam pendidikan. Solusi yang saya tawarkan adalah bagaimana kita mengatasi budaya yang menghambat pendidikan, ya, melalui satu, kita melibatkan tokoh adat, tokoh agama dalam pendidikan. Salah satunya mungkin kita hadirkan mereka menyampaikan cerita rakyat, kita integrasikan dalam pembelajaran, ya. Ada cerita-cerita di masyarakat, lewat bahasa pembelajaran bahasa Indonesia mungkin. Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut dalam perencanaan dalam pengambilan keputusan, ya, tokoh-tokoh penting dari desa, komite, tokoh agama, tokoh adat dan seterusnya. Yang kedua juga mungkin kita harus mengintegrasikan budaya yang ada dalam pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kita meningkatkan peran perempuan. Tentu ini perempuan sangat penting, ya, ibu-ibu dalam mendukung pendidikan anak. Supaya mereka peduli, mungkin ada gerakan barangkali atau kita memberikan penghargaan khusus kepada ibu-ibu yang mendukung anak-anak dan memperhatikan anak-anak mereka ke sekolah. Yang berikut adalah saran untuk meningkatkan sarana dan prasarana ke sekolah. Tentu masalah tadi bahwa terbatasnya sarana prasarana, solusi yang saya tawarkan adalah bagaimana kita meningkatkan infrastruktur melalui kita mengajukan proposal ke dinas, ya. Kita secara politis juga, ya, kita mendukung, kita meningkatkan pendekatan, ya, menggandeng organisasi atau perusahaan swasta kalau ada. Yang berikut kita membangun tempat tinggal guru itu dengan gotong royong dengan pemerintah desa, ya, dan komite. Kita manfaatkan teknologi alternatif, ya, salah satunya mungkin kita download dulu ketika jaringannya bagus, habis itu pada saat proses pembelajaran baru kita gunakan. Yang berikut adalah nomor 3, bagaimana kaitan artikel dengan isinya
BMP 1 Studi Komparatif Pendidikan Dasar ya. Yang pertama tadi adalah kesenjangan pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan. Kalau di artikel tadi sampaikan seperti itu, di modul juga mempertunjukkan kepada kita, memperlihatkan bagi kita bagaimana perbedaan antara negara maju, negara berkembang, dan apalagi negara tertinggal. Kalau kita lihat contohnya, negara Finlandia atau Jepang lah, atau Singapura gitu. Bagaimana mereka akses pendidikan dan kebijakan itu mendorong kirimkan guru-guru terbaik di daerah terpencil. Kalau kita malah terbalik, guru-guru terbaik tidak akan mau untuk ke kampung gitu, tinggal di kota gitu ya. Ya, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan dirasakan juga antara kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi bukan di Indonesia saja, jadi semua ini masih mengalami, termasuk saudara-saudara kita yang ada di negara berkembang. Yang berikut bagaimana peran negara dalam pendidikan dan keterbatasan dukungan pemerintah. Kalau kita lihat tadi di artikel disampaikan demikian, di modul juga terlihat bagaimana peran besar dari pemerintah dalam memastikan semua anak memiliki akses pendidikan yang sama melalui subsidi, pembangunan sekolah berkualitas dan sebagainya. Kalau kita lihat Indonesia, sudah adanya program Indonesia Pintar, program sekolah gratis, ya itu sudah menuju ke sana, ya sehingga mempertunjukkan bahwa adanya perbedaan. Kalau di negara lain contohnya, tentu yang mengalami dana ya tidak mungkin sampai di sana. Atau negara yang lebih berkembang lebih lagi, dia kirimkan yang saya bilang tadi, guru-guru berkualitasnya, ya siapkan jaringan internet gratisnya di daerah-daerah terpencilnya. Yang berikut adalah bagaimana partisipasi masyarakat dan budaya. Ya kalau kita berbicara di negara yang berkembang di modul tadi, ya dia partisipasi pendidikannya lebih tinggi. Jangankan kalau kita lihat kota contohnya, kota dukungan orang tua lebih tinggi gitu. Begitu juga negara maju, ya negara maju dia bentuk bagaimana dia bekerja sama dengan pemerintah dan seterusnya. Kalau di pedesaan, pemerintah lain, ya masyarakat lain, ya sehingga memang susah. Itulah bentuk-bentuk kaitan antara artikel ya dengan modul itu. Yang berikut adalah infrastruktur pendidikan dan teknologi ya. Tadi saya sempat singgung juga bagaimana. Kalau dibahas dalam sekolahnya saya kekurangan ini, di artikel juga kekurangan dan seterusnya. Di modul juga menunjukkan bahwa kalau di negara maju contohnya Singapura, ya Korea Selatan contohnya, dia mengadopsi teknologi dan pendidikan, bahkan di daerah terpencil saya bilang tadi, dia memberikan akses internet gratis dan pendidikan digital kepada pendidiknya. Kalau kita dengar contohnya di Jepang, dia membekali semua siswanya pegang tablet gitu. Indonesia kita memiliki internet, tapi internetnya juga susah gitu. Ya mungkin karena daerah-daerah kita mungkin, ya itu karena keadaan kita barangkali. Ya itulah perbedaan yang ada dan mungkin kita sedang bergerak ke sana. Ya, jadi dia memperlihatkan kita bahwa kita sedang menghadapi tantangan, bukan kita sendiri sebagai negara berkembang, negara-negara berkembang lain juga sedang mengalami yang sama, sedangkan sudah ada negara-negara maju yang sudah berkembang lebih baik dari kita. Itu saja barangkali yang saya sampaikan pemaparan saya. Terima kasih. Mohon masukan yang konstruktif demi perbaikan dan memperkaya pemahaman yang baik dalam melakukan analisis dan memahami isi modul. Terima kasih, salam dan bahagia.